Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC telah menerbitkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Mengenai hal ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendukung keputusan itu dan menilai Putin telah jelas melakukan kejahatan perang. Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 20 Maret, sebagaimana diketahui surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin tersebut atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Vladimir Putin diduga terlibat dalam deportasi dan pemindahan anak-anak yang melanggar hukum dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia. Keputusan ini tampaknya membuat Presiden Joe Biden senang. Presiden Amerika Serikat itu menyetujui keputusan Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengeluarkan surat perintah tersebut. Ia menyebutkan Vladimir Putin jelas melakukan kejahatan perang. Joe Biden membenarkan surat penangkapan itu. Kendati begitu, ia menyayangkan surat perintah tersebut tidak diakui secara internasional oleh hukum Amerika Serikat. Akan tetapi, ia menilai keputusan penangkapan Putin termuat poin yang kuat. Diketahui Rusia dan Amerika Serikat pernah menandatangani Statuta Roma atau perjanjian yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional. Namun Amerika Serikat tidak pernah meratifikasi perjanjian tersebut. Amerika Serikat menyatakan tidak senang dengan pengadilan pada tahun 2020 setelah Jaksa Pengadilan Internasional atau Pengadilan Kriminal Internasional menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh prajurit Amerika Serikat di Afghanistan. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Kriminal Internasional menerbitkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 17 Maret. Alasan penangkapan ini lantaran Putin dituduh melakukan kejahatan perang, yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 20 Maret, Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan memberikan penjelasan. Putin bertanggung jawab atas pemindahan anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia. Ia mengatakan bahwa Presiden Putin sekarang dapat ditangkap. Hal ini jika Putin menginjakan kaki di salah satu dari lebih dari 120 negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Ia menyebutkan surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Di antaranya bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang disampaikan oleh Putin. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional menekankan bukti yang disajikannya berfokus pada kejahatan terhadap anak. Diungkapkan pula anak-anak adalah bagian paling rentan dari masyarakat. Sementara itu, Presiden Pengadilan Kriminal Internasional Piotr Hofmanski mengatakan pelaksanaan surat perintah itu bergantung pada kerjasama internasional. Rusia bagaimanapun bukan anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Diketahui selain Putin, Pengadilan Kriminal Internasional juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Lvova-Belova. Sosoknya merupakan komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak. Ia juga dituduh melakukan kejahatan perang yakni mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal. Diketahui surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional biasanya dirahasiakan untuk melindungi korban dan saksi yang juga untuk mengamankan penyelidikan. Terkait hal ini, Rusia sendiri telah menolak perintah penangkapan Putin tersebut. Menyikapi surat ini, Kremlin menyatakan keputusan Pengadilan Kriminal Internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin secara hukum batal. Moskwa tidak mengakui yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag itu. Sebagai informasi, Pengadilan Kriminal Internasional didirikan oleh Statuta Roma pada tahun 1998. Keberadaan Pengadilan Kriminal Internasional bukan bagian dari PBB dan bertanggung jawab kepada negara-negara yang telah meratifikasi undang-undang tersebut. Negara-negara yang bukan pihak dalam undang-undang tersebut termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan China. Putin menandatangani perintah eksekutif pada tahun 2016 yang menyatakan Rusia tidak akan menjadi anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, pengadilan tersebut tidak memenuhi harapan dan gagal menjadi organisasi yang benar-benar independen untuk keadilan internasional. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.